Jadi satu berita baik bahwa Kadin, ya, Kadin Indonesia itu ditunjuk sebagai chief atau kepala untuk bagian B20. B20 itu adalah business 20. Business 20. Jadi G20 itu government 20. Di dalam G20 itu ada banyak sekali ya. Ada B20, ada ini. Nah, salah satunya B20 itu business. Dan chairman dari B20 itu ditunjuk adalah Kadin ya. Kadin Indonesia. Nah, Kadin Indonesia menunjuk chairman-nya adalah Ibu Sinta Kamdani. Nah, Ibu Sinta Kamdani adalah chairman dari B20, di mana dia yang mengatur semua pertemuan-pertemuan B20. Jadi kalau G20 yang akan dilaksanakan tentu kan ada beberapa tempat ya, untuk di Denpasar di Bali ya, kemudian di Bali dan juga beberapa di Labuan Bajo ada 7 pertemuan. Selain itu B20 ini ada beberapa bisnis meeting perdagangan itu diarahkan, kita minta dilakukan di Labuan Bajo. Dan saya menghubungi Ibu Sinta Kamdani ya. Ibu Sinta Kamdani ini adalah CEO dari Sintesa Group ya, salah satu grup besar dibilang salah satu konglomerasi ya. Dan dia ditunjuk sebagai chairman, dan saya menghubungi beliau minta untuk supaya kegiatan-kegiatan perdagangan meeting B20 dilakukan di Labuan Bajo. Dan beliau sangat support atas Ketua Arsyad Rashid, Ketua Kadin Indonesia juga mendukung ini, sehingga kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan diarahkan ke Labuan Bajo. Saya sudah hubungi beliau dan beliau akan minta, saya akan minta schedule-nya lagi ya, supaya Kadin bisa terlibat mensupport kegiatan itu. Nah, ini satu berita baik bagi kita. Kenapa? Karena dengan kegiatan B20 yang kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan di Labuan Bajo ini tentu akan mendatangkan masukan bagus untuk kita ya, toh, untuk pariwisata kita dan lain. Karena begitu orang datang ke Labuan Bajo, ini menjadi pintu masuk NTT. Nah, ini yang saya harapkan adalah kita harus bersiap-siap. Labuan Bajo itu kan pintu masuknya NTT ya. Begitu mereka masuk di bandara Labuan Bajo, mereka harus bisa lihat ini NTT. Mereka akan mengenal NTT, mereka akan tertarik pergi ke Flores, pergi ke Timor, pergi ke Sumba, pergi ke Rote. Ini yang kita sedang pikirkan dan kerjakan dan persiapkan supaya Kadin NTT akan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan B20. Rencananya kapan, Bang? Oke. Kegiatannya mulai dari bulan 5, bulan 6 ini sudah ada pertemuan-pertemuan awal persiapan, sampai bulan 7, bulan 8, bahkan sampai akhir tahun itu masih ada beberapa pertemuan-pertemuan. Ada beberapa pertemuan itu kalau yang terkonek dengan G20 itu mulai dari, kalau Labuan Bajo itu mulai bulan 6. Bulan 6 itu ada seminar workshop, ada ECSWG meeting, kemudian ada digital economy session bulan 7, bulan 9 ada finance track, bulan 9 juga ada international finance arsitektur, dan juga ada tourism ministerial meeting. Jadi seluruh itu bulan 10 itu seluruh kementerian tourism dari negara G20 akan kumpul di Labuan Bajo untuk membahas tentang pariwisata. Jadi ini momen yang kita harus ambil ya, dan banyak lagi meeting-meeting lain yang kita akan lakukan. Terus persiapan Kadin NTT sendiri gimana menghadapi
Ya, 20. ya kita yang tadi itu saya bilang bahwa ini harusnya momentum emas kita. Nah, iya. Jadi jangan disia-siakan. Orang begitu datang di Labuan Bajo, dia harus kita tangkap di Labuan Bajo untuk mengenalkan NTT. Nah ini yang kita lagi pikirkan. Kemarin kami rapat dengan GIPI, ya GIPI itu Gabungan Industri Pariwisata. Ya semua industri pariwisata harus bersiap-siap ini. Kita harus manfaatkan peluang ini. Jadi kalau Kadin kita ada lakukan beberapa investasi secara cepat. Ada Lamoringa ya dibuka di Labuan Bajo ya untuk mengawal G20 karena kita mau orang datang ke NTT dia akan cari apa ciri khas makanan NTT. Ada CI, ada kelor. Nah, ada Lamoringa di situ. Ada juga UMKM produk UMKM yang kita siap di Lamoringa di situ untuk bisa menerima para turis-turis datang untuk membeli barang produk-produk UMKM kita. Itu kita persiapkan. Ya, kita juga persiapkan dari sisi energi terbarukan. Ya, mobil listrik, motor listrik kita siapkan untuk sewa sepeda listrik di sana. Kemudian yang paling kita tangkap di pariwisata adalah orang yang begitu tiba di Labuan Bajo dia harus lihat promosi NTT itu kayak apa. Ya, dia akan lihat Rote itu begitu bagus, dia akan lihat Sumba di situ. Makanya saya juga mengajukan kepada teman-teman industri pariwisata harus masuk di sini, harus cepat masuk di sini, harus persiapkan mulai dari Labuan Bajo. Nah di Labuan Bajo kita siapkan industri ini. Yang tadi saya bilang Lamoringa, orang begitu masuk Lamoringa dia akan lihat promosi NTT di situ. Jadi orang begitu kenal kali ini ke Labuan Bajo dia akan mikir wah ini berikutnya saya akan kembali lagi ke NTT karena terlalu banyak, bukan hanya Labuan Bajo gitu. Dia penasaran dengan daerah-daerah lain. Betul. Ini Ini harus dimainkan. Pemerintah, semua sektor harus bisa memanfaatkan peluang yang bagus. Nah, juga soal Kadin sendiri juga, mungkin Kadin ada pendampingan UMKM ada berapa gitu? Kalau itu sudah otomatis ya. Kadin daerah, setiap Kadin daerah itu harus menjadi bapak asuh atau ya sebagai yang mendampingi UMKM. Jadi siapa saja UMKM bisa bergabung dengan Kadin ya sebagai anggota Kadin dan juga bisa minta bantuan pendampingan dari setiap Kadin daerah. Itu menjadi tugas Kadin untuk mendampingi UMKM di daerah. Begitu. Kita pun lakukan itu, fasilitas kita yang tadi saya bilang di Lamoringa itu bukan hanya jualan kelor untuk produk Lamoringa, ada produk-produk UMKM yang ada etalasenya untuk menjual itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan UMKM bukan hanya itu, Ibu. Kita sudah siapkan kan UMKM Corner di Kadin Lounge, ya. Itu produknya taruh di situ, tapi kita akan pasarkan dengan Shopee, kita pasarkan dengan Tokopedia, kita siapkan aplikasi-aplikasi lokal, ada kiosbeta.com, ada Gonceng kemarin di launching, ada blibli.com. Ya. Jadi kita jual produknya secara online, kita bantu. Bagaimana untuk luar negeri? Kita lagi persiapkan namanya Econesia. Econesia ini adalah produksi UMKM kita untuk dijual ke Australia, di Sydney. Nah, kita akan siap pameran-pameran di Sydney, itu produk-produk lokal NTT kita bawa untuk ekspor. Jadi kita harus go international. Udah banyak loh, Pak. Banyak sekali itu, ini PR-nya terlalu banyak. NTT atau masih lingkungan Kota Kupang? Ya begini, kita buka untuk semua. Tetapi memang produk yang siap itu harus dia mempersiapkan sesuai dengan syarat, ya. Packaging, kualitas dan lain-lain harus dipersiapkan juga gitu. Nah ini kita sudah kirim ekspor beberapa produk-produk NTT yang kita sudah persiapkan untuk kirim. Dan salah satu coklat Gaura kan sudah diekspor di Australia. Nah ini kita lagi perjuangkan juga penerbangan Citylink itu akan terbang dari Kupang, Dili, Darwin. Nah, sekarang direktur utamanya adalah sahabat saya, Pak Dewa Kaderai. Dia dulu bekas dari kepala kantor Garuda di Kupang dulu sekali, dan sempat di Seoul, dan sempat di
mana lagi di Amsterdam. Hmm. Kali ini jadi direktur Citylink. Jadi saya langsung kasih selamat ke beliau, saya langsung minta PR-nya, saya mohon penerbangan Kupang di Darwin, dan dia langsung bilang siap. Ya, begitu bordernya dibuka, begitu sudah memungkinkan semua, kita akan berangkat ke sana, kita akan jual potensi kita. Ini kita harus. Tuh. Luar biasa. Jadi banyak PR nih, banyak sekali PR. Kita punya program 100 hari kerja Kadin aja ini banyak sekali. Kampanye kita sebut dengan kampanye NTT bangkit menuju era listrik. Era listrik. Ya, karena ini arah masa depan kita di listrik. Dan NTT adalah potensi produksi listrik terbesar dengan energi terbarukan kita. Iya. Mulai dari angin, air, arus bawah laut, panas bumi, cahaya matahari dan bla-bla-bla semua. Dan itu kita kaya dengan hal itu. Makanya kita masa depannya, kita punya masa depan untuk itu. Jadi kita juga persiapan itu. Iya. Saya udah bicarakan dengan PLN Bapak. Ada Sudah, kerjasama. kampanye dengan PLN bersama Mas. Kita datangkan mobil listrik sama motor listrik. Motor listriknya sudah ada nih. Itu Bapak, kalau mobil listrik itu tidak untuk masyarakat umum, tetapi untuk khusus. Untuk umum. Untuk umum. Dijual untuk umum. Sekarang juga sudah dijual untuk umum. Saya ada pakai juga. Kita sudah ada puluhan unit di NTT di Kupang. Memang belum semua orang mau pakai ya, dari sisi harga dan lain-lain. Tapi kita sosialisasikan terus. Di Labuan Bajo kita siap untuk disewakan. Di Kupang ini belum banyak orang mau kasih sewa ya. Tapi ya kita siapkan. Kita datangkan ada beberapa unit mobil listrik juga untuk dipakai di NTT. Ada di mana Bapak? Mobil listriknya masih dalam proses. Hyundai Ioniq. Nah, mungkin di bulan Mei Juni sudah ada. Siap. Itu maksudnya target untuk target dari Kadin Bapak sebagai ketua sendiri membawa NTT ini seperti apa ke depannya? Ya, kita memang Kadin ya. Ya, khusus Kadin NTT. Kadin NTT begini. Selama ini kita itu kerja sendiri-sendiri daerah-daerah. Nah, lewat Kadin kita mau bersama-sama, kita punya keuntungan satu hal ya. Dengan adanya digitalisasi seperti ini, kita sudah tidak terlambat lagi aksesnya. Seperti dulu, kendala kita karena kita adalah provinsi kepulauan, informasi itu lambat sampai, apalagi trennya lambat sampai. Betul. Hari ini tren yang ada di Jawa dan di Kupang sama aja, kita bisa ikuti informasi yang sama. Nah, dengan adanya infrastruktur digital yang baik ya, maka kita keterbukaan kita dan kita harus tangkap ini, kita juga bisa jadi seperti yang ada di Jawa, kira-kira begitu. Nah, selama ini kita adalah penghasil komoditi yang dijual ke Jawa dan industrinya semua ada di Jawa. Hari ini kita harus mulai industri dari daerah kita, walaupun itu mulai industri kecil, tapi kita harus bikin sehingga komoditi kita harus dibuat ada added value yang dilakukan di sini. Industrinya di sini, maka karyawannya, tenaga kerjanya terserap di sini. Ya. Jadi jangan semua itu dikirim ke Jawa, tapi kita mulai pikirkan industri-industri kecil kita lahirkan di sini. Kita bikin produk kita jual dari kita promosi daerah kita. Kira-kira begitu. Selain mendukung tentu dukungan kepada pemerintah karena tourism as a prime mover. Jadi, oke. Itu aja. Siap.